Terima kasih Bunda. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hari ini Engkau telah memberkati kami, sehingga kami boleh datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, berilah Roh Kudus-Mu agar Bunda dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Dan berilah roh dengar-dengaran kepada adik-adik layan agar mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bacaan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama, yaitu Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Kalian baca di rumah, Bunda baca di rumah juga. Kita mulai ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ayat 29. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian bacaan Alkitab kita hari ini. Adik-adik, hari ini kita memperingati hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Makanya Bunda hari ini memakai topi yang ada lidah apinya. Topi Roh Kudus. Dan hari ini kita belajar tentang Roh Kudus adik-adik. Adik-adik, Roh Kudus itu apa ya? Roh Kudus itu adalah kuasa dalam hati, pikiran yang menuntun kita untuk melakukan firman Tuhan. Adik-adik, dalam cerita hari ini, Nabi Yoel menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel agar tidak berbuat dosa. Jika berbuat dosa, Tuhan tidak suka dan akan menghukum umatnya. Salah satu hukuman yang Tuhan berikan adalah wabah belalang adik-adik. Masih ingat enggak cerita minggu lalu yang disampaikan oleh Bunda Vidya? Belalang memakan habis tanaman dan ternak umat Israel. Namun Tuhan tetap mengasihi umatnya dan menginginkan umatnya selalu taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan berjanji akan memberi Roh Kudus dalam hidup umatnya, mulai dari anak-anak sampai orang tua, sehingga umat Tuhan selalu percaya dan melakukan firman Tuhan. Adik-adik, apa ya perbuatan yang dituntun oleh Roh Kudus yang harus kita lakukan saat wabah virus corona sekarang ini? Ayo, siapa yang tahu? Menolong papa mama bekerja di rumah. Apalagi ya, rajin beribadah seperti hari ini di rumah.
rajin belajar di rumah melalui TVRI, rajin cuci tangan, rajin mandi. Jangan lupa makan makanan bergizi, nasi, lauk, ikan, sayur, buah, dan minum susu adik-adik. Satu lagi, Bunda ingatkan, jangan lupa kalau keluar rumah kita harus memakai masker adik-adik. Nah adik-adik, apabila adik-adik suka berbuat seperti cerita tadi, maka adik-adik telah dituntun oleh Roh Kudus. Nah adik-adik, Bunda punya gelas. Bayangkan gelas ini sebagai adik-adik. Dan air dalam gelas ini adalah Roh Kudus. Gelas yang berisi air putih ini adalah adik-adik yang hati, pikiran dalam tuntunan Roh Kudus. Tapi adik-adik, bagaimana kalau adik-adik sering berkelahi dengan kakak dan adiknya di rumah? Sering membantah pada papa dan mama, suka bohong, suka marah-marah, malas mandi, malas makan, malas belajar, malas beribadah, malas berdoa, malas baca Alkitab. Maka adik-adik, hati dan pikiran adik-adik menjadi kotor dan tidak dalam tuntunan Roh Kudus lagi. Sama seperti air dalam gelas ini adik-adik, menjadi hitam dan kotor. Tuhan, Papa, Mama, Bunda jadi sedih dan marah dan mengingatkan adik-adik agar berbuat baik lagi, agar menjadi anak pintar. Jadi, apa yang adik-adik perlukan supaya air dalam gelas ini menjadi putih dan bersih kembali? Yang adik-adik perlukan adalah air putih yang banyak, atau Roh Kudus yang terus mengalir dalam hati dan pikiran adik-adik. Nah adik-adik, apa yang harus adik-adik lakukan agar Roh Kudus tetap tinggal dalam hati dan pikiran adik-adik? Adik-adik harus beribadah seperti hari ini, baca Alkitab, berdoa meminta pada Tuhan agar Roh Kudus selalu ada dalam hati dan pikiran adik-adik. Adik-adik, kalau adik-adik suka berbuat baik, maka Tuhan, Papa, Mama, Bunda, dan kakak layan sayang pada adik-adik. Dan Tuhan akan memberikan berkat-Nya kepada adik-adik semua. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kami telah Engkau jaga saat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu
selalu mengalir dalam hati adik-adik kami, agar mereka dapat melakukan firman Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus berkati papa, mama, adik, kakak yang ada di rumah, agar mereka senantiasa sehat dan dapat melakukan kegiatan mereka di rumah sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada bangsa kami Indonesia, agar senantiasa Engkau pulihkan dari wabah corona yang sekarang ini lagi ada di mana-mana. Tuhan Yesus, biarlah waktunya nanti kami dapat bersekolah kembali, dapat bermain, dapat beribadah bersama teman-teman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Bunda. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau tutup ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan. Ayo, kita mau nyanyi lagu Yesus berpesan. Tapi Bunda, sebelum nyanyi lagi boleh ya? oh pakai gerakan. Ya, pakainya biar semangat. Ada harus semangat meskipun ibadah di rumah, jangan sedih, tetap sukacita. Kayak Bunda, kayak Kak Beta. Sudah berdiri semuanya? Sudah.
jaga